warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ikhtiar Fatwa Hasanah dari kelas IATC dengan NIM 53020200023. Dalam video kali ini saya akan membuat video dengan judul Kontemplasi Nabi di Gua Hira untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sirah Nabawiyah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Abdul Latif yang sudah membimbing saya dalam mata kuliah Sirah Nabawiyah ini. Oke, langsung saja pada pembahasan. Di sini saya akan bercerita atau membahas mengenai kontemplasi Nabi di Gua Hira. Pada saat zaman dahulu di kota Mekah, bangsa jahiliyah itu mengalami hiruk-pikuk yang cukup sangat besar. Mereka melakukan dosa-dosa besar seperti kemusyrikan, penyembahan berhala, dan juga penganiayaan. Disitulah hati Nabi Muhammad itu merasa gelisah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan insting kepada Nabi Muhammad untuk melakukan uzlah, di mana uzlah tersebut dilakukan di Gua Hira. Uzlah itu adalah mengasingkan diri dari kerumunan manusia atau berbau keduniawian. Di mana uzlah itu dilakukan di Gua Hira. Nah, Gua Hira itu adalah sebuah bukit yang terletak 3 mil dari kota Mekah dengan ukuran panjangnya 4 hasta dan lebarnya itu 1,75 hasta di Jabal An-Nur. Disitulah Nabi Muhammad bertafakur atau memikirkan orang-orang yang berbuat jahiliyah atau orang-orang musyrik di kota Mekah. Sebenarnya ritual spiritual seperti itu atau bertafakur itu sudah dilakukan oleh Nabi zaman dahulu, sudah dilakukan sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada zaman dahulu Nabi Ibrahim itu melakukan tafakur atau uzlah itu dulu untuk memikirkan sepanjang isi alam semesta. Nah, dari situlah Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. Nabi Muhammad bertafakur dengan memikirkan perilaku bangsa jahiliyah. Di situ Nabi Muhammad melakukan uzlah dan bertafakur di Gua Hira selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu Nabi Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah, seperti bersedekah kepada fakir miskin yang sempat mampir di Gua Hira. Oke, itulah Nabi Muhammad yang bertafakur di Gua Hira dikarenakan hiruk-pikuknya kota Mekah, sehingga Nabi Muhammad memikirkan perilaku kejahiliahan dengan mengasingkan diri di Gua Hira. Oke, kemudian setelah Nabi Muhammad menginjak umur 40 tahun pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus pada tahun 610 Masehi, disitulah Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira. Datanglah sesosok malaikat yang bernama malaikat Jibril. Dia itu menyentuh dada Nabi Muhammad seraya menyuarakan dengan halus, tetapi berhasil membuat jiwa Nabi Muhammad itu bergetar sangat dahsyat. Dia menyuarakan, "Ya Allah, ringankanlah beban Nabi Muhammad, lapangkanlah dadanya dan bersihkanlah hatinya. Wahai Nabi Muhammad, bergembiralah, sesungguhnya engkau nabi bagi umat ini." Kemudian malaikat itu berkata lagi, "Iqra" atau bacalah. Nah, Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis." Kemudian malaikat itu pun mendekat Nabi Muhammad untuk meneguhkan hatinya. Seraya malaikat mengucapkan lagi, "Iqra", bacalah. Di situ Nabi Muhammad itu belum paham dengan perintahnya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian malaikat Jibril merayakan suaranya lagi dengan berkata, "Iqra", bacalah. Nah, itu sampai 3 kali. Tapi Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Dan pada akhirnya malaikat Jibril itu menyuarakan kalimatnya lebih panjang lagi yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, disitulah Nabi Muhammad berhasil menirukan kalimat yang disuarakan oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian sosok yang membuat jiwa Nabi Muhammad itu gemeteran lenyap hilang begitu saja. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, pada saat perjalanan pulang ke rumah, pepohonan dan bebatuan itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dengan hikmah. Nabi Muhammad setelah pulang ke rumah itu masih merasakan gemeteran yang sangat dahsyat, sangat merasakan takut, dan hatinya itu sangat tidak karu-karuan, sehingga Nabi Muhammad meminta istrinya atau yang bernama Siti Khadijah itu untuk menyelimuti dirinya. Akhirnya Siti Khadijah menyelimuti badan tubuh Nabi Muhammad dengan perasaan yang sangat tulus dan kasih sayang. Nah, dari situlah orang-orang Islam itu meyakini bahwa pada hari tersebut atau tanggal tersebut itu diyakini bahwa itu adalah turunnya wahyu pertama atau turunnya Al-Quran, dan sebagai perayaan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Mulai dari situ umat Islam meyakini bahwa turunnya wahyu itu 23 tahun berturut-turut, dan wahyu-wahyu berikutnya itu turun hampir sama dengan wahyu yang turun di Gua Hira itu. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, selang 2,5 tahun beliau tidak menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau khawatir dan takut akan terputus, maka beliau pergi lagi ke Gua Hira dan menengadahkan wajahnya ke langit. Nah, pada saat itu malaikat Jibril datang lagi dan menyampaikan wahyu yang kedua yang berupa Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, umat muslim menyebutnya bahwa itu adalah turunnya wahyu yang kedua. Dapat disimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad itu bertafakur atau uzlah ke Gua Hira itu dikarenakan adanya hiruk pikuk bangsa jahiliyah atau orang-orang di sekitarnya pada saat itu yang melakukan kemusyrikan. Dan kemudian dapat disimpulkan pula bahwasanya wahyu pertama itu turun pada saat malam 17 Ramadan, dan wahyu kedua itu turun selang 2,5 tahun dari wahyu pertama. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.